Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas 3A. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di like. Baiklah, saya Siti Monalisa Marudani Yusuf Daeng. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Inggris yang diampu oleh dosen kami, yaitu Mem Dr. Adni Prawati MED. Baiklah, di sini kami ditugaskan untuk menjelaskan suatu RPP yang kami buat dan dengan topik descriptive text, dan saya menggunakan media pembelajaran yaitu projected media. Sebelumnya, apa itu projected media? Projected media adalah media yang diproyeksikan. Seperti misalnya kita bisa lihat di kelas kita ada proyektor. Nah, di situ gunanya untuk memproyeksikan materi atau slideshow yang akan dijadikan sebagai bahan belajar. Nah, contohnya itu dapat berupa seperti yang saya bilang tadi, slideshow atau PPT atau video atau hal lainnya yang diproyeksikan. Nah, intinya dia adalah media yang diproyeksikan. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan RPP Descriptive Text kelas 8 semester 1. Baik, di sini RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 8 semester 1. Mata pelajarannya bahasa Inggris dan topiknya yang kita ketahui tadi. Dan di sini skill yang akan dilatih adalah reading. Alokasi waktunya adalah 2 kali 40 menit. Yang pertama itu adalah standar kompetensi. Nah, di standar kompetensi ini, siswa dapat memahami makna teks tulis fungsional, esai pendek, sederhana berbentuk deskriptif yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Kemudian, kompetensi dasar, merespon makna dan langkah-langkah retorika dalam esai pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam berbentuk deskriptif. Nah, dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ini, diharapkan tercapainya indikator dari pencapaian ini. Yang pertama itu, siswa dapat menangkap informasi spesifik yang ada pada teks deskriptif. Nah, ini akan dicapai dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran dengan media projected yang akan saya praktekkan nanti. Baiklah, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi makna dan gagasan dalam deskriptif. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek seperti fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang ada pada teks deskriptif. Adapun karakter yang dapat dibentuk ketika pembelajaran adalah yang pertama, dapat dipercaya atau trustworthy, yang kedua berani atau courage, yang ketiga tekun atau diligent, yang keempat tanggung jawab atau responsible, yang kelima peduli lingkungan dan sosial. Nah, di sini kita dapat melatih karakter siswa dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan saya praktekkan nanti. Dan tujuan pembelajarannya sama dengan indikator pencapaiannya. Baiklah, ini adalah materi yang akan saya proyeksikan di kelas. Adapun media atau alat, bahan, dan sumber belajar yang dipakai dalam belajar nanti adalah yang seperti kita tahu, saya menggunakan media projected. Jadi media atau alatnya adalah proyektor layar yang digunakan untuk memproyeksikan. Nah, kemudian laptop, speaker, whiteboard atau whiteboard, dan kemudian board marker atau spidol. Kemudian bahannya adalah PPT. Nah, PPT ini dapat diproyeksikan dan akan menampilkan teks, unsur kebahasaan, dan juga berbagai gambar atau latihan yang dapat mendukung dalam pembelajaran nanti. Kemudian yang ketiga, sumber belajar adalah internet. Nah, nantinya siswa dapat belajar melalui Google atau gambar yang diakses dari Google, dan juga buku pelajaran atau buku paket yang diberikan oleh pemerintah ataupun dibeli nantinya. Tapi sebaiknya untuk kurikulum sekarang buku diberikan oleh pemerintah, yaitu buku Kemendikbud. Kemudian metode pembelajarannya adalah yang pertama itu eksplorasi, kemudian elaborasi, dan berikutnya komunikasi. Apa saja itu? Nah, ini dia langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama,
guru melakukan pendahuluan selama 10 menit bersama siswa. Yang apa saja itu? Yang pertama itu guru menyiapkan peserta didiknya itu secara psikis dan juga secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan memberikan salam, mengajak peserta didik untuk merapikan kelas dan penampilan mereka, serta mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. Nah, di sini akan terbentuk karakter-karakter yang seperti karakter memiliki karakter rasa syukur dan memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa, dan berikutnya dengan bimbingan guru, siswa mengungkapkan bagaimana mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Baiklah, untuk prakteknya langsung saja di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too. Okay, now we will start our class. Please sit down and please check your friends. Anybody absent today? Okay, now I want to ask you, anybody can describe me what I wear today? Okay, please. Right. Now that is how to describe, and we will study about descriptive text. Kemudian di bagian inti. Nah, bagian inti ini diestimasikan yaitu 60 menit. Tetapi di video ini saya tidak akan lama-lama dan saya akan mempraktekannya hanya inti-intinya saja. Yang pertama itu siswa diharapkan mengamati, dan yang kedua menanya, dan yang ketiga mengumpulkan data atau informasi. Dengan yang pertama itu mengamati. Dengan bimbingan guru, siswa dibagi menjadi beberapa grup. Kemudian siswa membaca teks deskriptif yang diproyeksikan ke papan tulis oleh guru dan menyimak penjelasan materi terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif yang diproyeksikan juga oleh guru. Kemudian menanya. Menanya ini nanti siswa akan menebak gambar yang diproyeksikan oleh guru di depan kelas, dan gambar ini harus dideskripsikan oleh setiap masing-masing grup, atau satu grup yang lain memilihkan gambar, kemudian grup yang lain menebak dengan cara mendeskripsikan gambar tersebut. Kemudian dengan bimbingan guru, siswa diharapkan mempertanyakan tentang kata-kata sulit dan juga struktur teks deskriptif dalam menyusun teks deskriptif yang telah mereka buat dari gambar yang harusnya mereka tebak tadi. Kemudian guru menjelaskan struktur teks dan struktur bahasa yang ada pada teks. Di sini guru menjelaskan struktur teks ini sudah ada pada di bagian pertama tadi saat menjelaskan materi. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Dengan bimbingan guru, siswa mempertanyakan tentang bagaimana cara menemukan gagasan pokok. Kemudian, siswa melakukan share atau diskusi di dalam grupnya untuk menemukan gagasan pokok dari sebuah teks deskriptif. Nah, di sini siswa dalam sebuah grup akan diskusi, lalu guru yang akan mengarahkannya. Elaborasi ini dengan mengasosiasi atau menganalisis data atau informasi. Nah, secara berkelompok, siswa dapat mendiskusikan kata sifat atau adjektifnya yang terdapat pada teks deskriptif yang telah mereka buat dari gambar yang telah guru proyeksikan tadi. Kemudian, secara berpasangan juga, siswa mengidentifikasi adjektif dan juga noun dan juga kata kerja atau verb yang terdapat pada teks deskriptif. Yang berikutnya adalah komunikasi. Nah, dengan komunikasi ini diharapkan siswa dapat memiliki skill mengomunikasikan bagaimana hasil diskusi dari setiap kelompok. Kemudian siswa memperhatikan pilihan yang sesuai dengan adjektif atau noun teks yang disediakan. Selanjutnya, Miss mau membagikan kalian dalam beberapa grup. Nah, silakan ya duduk sesuai grupnya.
Oke, baik. Sekarang lihat ke layar yang Ibu proyeksikan ini. Oke, sekarang lihat ya ke layar yang sudah Miss proyeksikan ini. Nah, can you describe it? Bisakah kamu mendeskripsikan ini? Apa ini? Nah, coba ditulis deskriptif teksnya atau coba dideskripsikan dulu bersama kelompoknya. Apa itu? Yang sudah silahkan mengangkat tangannya ya. Baik. Nah, yang sudah siap silakan dilihat struktur teksnya dan unsur kebahasaannya ya. Adakah kata-kata yang sulit bagi kalian? Kalau ada, coba tanyakan ke Miss dan juga struktur teksnya ya. Oke, setelah itu coba kalian diskusikan di dalam grup apa informasi yang ada pada teks kalian. Nah, selanjutnya di dalam teks tersebut apakah ada kata sifat, adjektifnya, atau kata benda? Silakan dilihat juga ya, dicatat di bawahnya. Baik, sekarang kalian harus mengkomunikasikan hasil dari diskusinya. Coba dijelaskan, dipresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Nah, kemudian kegiatan penutup yaitu selama 10 menit. Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan dan bahan yang sudah dipelajari pada pertemuan ini. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa. Dan yang berikutnya, guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Adapun sumber belajar yang saya gunakan di sini yang pertama adalah nantinya website dan sumber belajarnya yang saya gunakan pada pembelajaran ini yang pertama itu adalah website pintarbahasainggris.com. Nah, di pintarbahasainggris.com ini saya mengambil materinya. Kemudian yang kedua, buku bahasa Inggris kelas 8 Kemendikbud jika diperkenankan untuk mengajar di sekolah. Oke, baik. Nah, hari ini pelajaran kita sudah selesai dan pelajaran hari ini mengenai descriptive text. Apa itu descriptive text? Fungsinya apa? Untuk mendeskripsikan karakteristik seseorang, benda, atau binatang secara detail. Dan unsur kebahasannya apa saja? Kata benda, kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Baik, di sini Miss akan memberikan tugas. Tugasnya itu mengenai memilih true atau false, benar atau salah pada pernyataan yang akan Miss kasih. Dan itu pernyataannya dari teks deskriptif yang akan kalian baca juga. Oke, thank you for today. Don't forget, tomorrow we will learn about something descriptive text too. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang descriptive text juga. Dan di sini kita akan mereview tugas-tugas yang sudah Miss berikan hari ini ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian asesmen atau penilaian. Nah, asesmen atau penilaian ini yang pertama ada penilaian afektif, yang kedua penilaian kognitif. Nah, penilaian afektif ini akan dinilai dari mengamati siswa bagaimana dia selama pertemuan ini. Dan di sini akan diisi sesuai nama, diisi angkanya sesuai dengan yang telah ditampakkan oleh siswa. Dan berikutnya adalah penilaian dari segi sikap. Bagaimana rasa hormatnya, jujur, peduli, berani, percaya diri, berkomunikasi baik, peduli sosial, dan ingin tahunya setelah mempelajari descriptive text dengan RPP dan dengan menggunakan media project tadi.
Kemudian untuk penilaian kognitif di sini akan diberikan penilaian post test, dan di sini dengan cara tekniknya itu membaca dengan cara diberi tugas, yaitu tugasnya dalam bentuk true false, dan mencari kata sifat yang digunakan dalam teks. Nah, bagaimana instrumennya atau situasinya, yaitu siswa diberikan tugas dengan membaca sebuah deskriptif teks dan membaca pernyataan yang sudah disediakan oleh guru, apakah pernyataan itu true atau false. Oke, demikian dari saya mengenai RPP yang telah saya temukan dan saya sesuaikan dengan media projected media. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.